Randy ke Jairnet benarkan tato di punggungnya adalah wajah Syahnaz Sadiqah, dibuat karena sakit hati dengan Lady Nayoan. Randy ke Jairnet akhirnya angkat bicara mengenai isu perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah dalam sebuah obrolan panjang di konten YouTube Denny Sumargo. Ia menceritakan banyak hal mulai dari pengakuan soal perasaannya, hingga permintaan maaf kepada keluarga dan anak-anak. Soal Syahnaz Sadiqah, Randy ke Jairnet menyebut bahwa dirinya memang memiliki perasaan yang kuat terhadap wanita ini. "Gua juga udah ada perasaan, iyalah ada rasa cinta," kata Randy di podcast Denny Sumargo yang diunggah pada Minggu tanggal 2 Juli tahun 2023. Hal itu terbukti dengan adanya tato bergambar wajah Syahnaz Sadiqah yang memenuhi punggungnya. Mendengar pengakuan tersebut, Denny Sumargo penasaran sejauh apa Randy mencintai Syahnaz hingga rela membuat tato yang menghiasi seluruh punggungnya. "Berapa besar perasaan lu sampai akhirnya jadi tato? Bener itu tatonya dia, bukan Lady, valid ya?" tanya Denny yang dibalas senyum oleh Randy. Tanpa ragu, Randy ke Jairnet mengiyakan pertanyaan itu. "Iya, bukan Lady Nayoan," katanya. Ternyata tato itu dibuat karena Randy pada saat itu sedang merasa sakit hati dan ia merasa tato bergambar wajah Syahnaz Sadiqah itu bisa menjadi obat penawar untuk rasa sakitnya. "Gue sakit, kepala lo sakit, obat, ya gue cuma mikir ya, tato itu obat gue," ungkap Randy. Di sisi lain, dalam podcast yang sama, Randy juga tidak membantah apa yang telah dikatakan oleh Lady Nayoan baik melalui media sosial maupun dalam podcast mengenai hubungannya dengan Syahnaz. "Nggak ada yang mau disangkal, terjadi semua," katanya. Sementara itu, Lady Nayoan sudah menyiapkan berkas untuk menggugat cerai suaminya, Randy ke Jairnet, yang diduga selingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Lady Nayoan, Timothy Ezra Simanjuntak. Bu Lady datang cerita-cerita kemudian tanda tangan surat kuasa. Setelah itu konsultasi tentang cara mengajukan perceraian dan dampak-dampaknya seperti apa, kata Timothy Ezra Simanjuntak di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023, dikutip dari Detik Hot. Dilansir Detik Hot, berkas untuk pengajuan gugatan cerai itu sudah lengkap. Kuasa hukum tinggal menunggu keputusan dari Lady Nayoan untuk memasukkan gugatan. "Berkas-berkasnya sudah kami validasi, tinggal tunggu keputusan Bu Lady untuk mengajukan gugatan," ujar Timothy Ezra Simanjuntak. Timothy mengatakan, Lady Nayoan masih mempertimbangkan kapan akan memasukkan gugatan cerai tersebut. Menurutnya, Lady enggan terburu-buru dan memperkeruh suasana, mengingat dia memiliki 3 anak yang masih bayi dan balita. "Ini masih proses, yang penting tanda tangan surat kuasa dulu. Pelan-pelan, masih perlu dipikirkan matang-matang apa dampaknya terhadap anak," ucap Timothy Ezra. "Kami nggak gerasa-gerusuh lah. Intinya nggak membuat gaduh," imbuhnya. Dalam gugatan tersebut, Timothy menambahkan, Lady Nayoan pastinya tetap meminta nafkah dan pertanggungjawaban dari Randy ke Jairnet terhadap ketiga anaknya. "Dari Lady dan tim hukum kita masukkan soal UU Perlindungan Anak. Anak nanti gimana? Nafkah bapak, pertanggungjawaban dari Randy ke Jairnet gimana?" pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, Lady Nayoan menjadi perbincangan publik setelah membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Randy ke Jairnet, dengan Syahnaz Sadiqah. Melalui media sosial, Lady Nayoan menyebut keduanya telah menjalin hubungan gelap sejak tahun lalu. Meski sempat dimaafkan oleh Lady Nayoan, Randy ke Jairnet dan Syahnaz diduga masih menjalin hubungan gelap. Sebelumnya, pesinetron Randy ke Jairnet akhirnya buka suara soal isu dugaan perselingkuhannya dengan Syahnaz Sadiqah. Dalam kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Randy menceritakan awal mula dirinya bisa berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Suami Lady Nayoan itu mengaku awalnya hanya menjadikan Syahnaz sebagai teman curhat ketika ada masalah. "Ya, jadi gimana ya? Lo lagi masa kelam yang tahu cuma lo. Ketemu sama orang yang akhirnya nyambung. Permasalahan yang ada di kepala gue sudah cukup lama lah. Jadi kebayanglah reliefnya kayak apa," kata Randy dikutip kompas.com dari kanal YouTube Curhat Bang Denny Sumargo, Minggu, tanggal 2 Juli tahun 2023. Dari rasa nyaman itu,
Benih-benih cinta akhirnya tumbuh di jiwa Randy ke Jaernet. Lo bayangin gue cuma bisa numpahin masalah cuma nih orang doang Syahnas. Otomatis lo ada perasaan dong. Iya nyaman, segala macam, kata Randy. Randy ke Jaernet sebenarnya sempat ingin menyelesaikan hubungan dengan Syahnas Sadikah karena memang salah. Namun ia mengaku sudah terlambat dan tak bisa keluar dari hubungan tersebut. Ibaratnya lo lagi drag race, lintasan lurus, saat lo sadar sudah di kecepatan berapa km lagi ada tembok penghalang. Mau tarik rem tangan nanti mobilnya enggak stabil, lo biarin mobil lo nabrak, tembok itu datang lebih dulu, kata Randy menganalogikan hubungannya. Randy ke Jaernet sendiri tak menampik atau bahkan menyanggah ucapan-ucapan dan bukti yang dibuka Lady Nayoan di obrolan bersama Denny Sumargo. Aktor berusia 35 tahun ini hanya bisa meminta maaf kepada keluarga dan anak-anaknya atas kesalahan besar yang diperbuatnya. Permintaan maaf kepada publik juga sempat diutarakan Randy ke Jaernet saat jumpa pers beberapa hari lalu. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua ente. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Enggak jadi cerai. Dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya di sini sering digodain orang karena terlalu cantik. Nah, maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Oh ya, disuruh kan ya. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita panggilkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Nah, aku kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia katanya betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Enggak, pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Jadi begitu, gitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada.